Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Satria, NIM 2021 54094. Di sini saya akan menerangkan mereview jurnal Metrologi Industri dan Kualitas Kontrol kelas B. Tugas dari Bapak Sigit. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudulkan Sejarah Singkat Metrologi Dulu, Sekarang, dan Masa Depan. Jurnal ini dipublis pada tahun 2019 di International Journal of Meteorology and Quality Engineering, Prancis, oleh Jean Pierre Vanten. Pendahuluan. Pada saat perubahan signifikan dalam sistem satuan internasional atau SI sedang terjadi, mungkin ada baiknya untuk melakukan penilaian singkat tentang kapan dan mengapa pertanyaan tentang meteorologi muncul. Faktanya, sejarah meteorologi telah mencakup banyak peristiwa, karena sudah cukup banyak buku dan kursus yang membahas subjek ini secara menyeluruh. Di sini kami hanya akan menyoroti yang paling penting saja. Sangat menarik untuk mencoba memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan jawaban apa yang kemudian ditemukan untuk mengatasinya. Di sini akan disimpulkan dengan gambaran kinerja meteorologi yang dicapai saat ini untuk kuantitas fisik dan konteks yang berbeda, dan apa harapan kami saat ini untuk masa depan. Contoh nyata untuk menggambarkan pertanyaan kami ya, akan diambilkan dari bidang kelistrikan. Apa itu 1 kilogram? 1 kilogram adalah sesuatu yang kebanyakan dari kita berperan berapa kilogram. Kilogram adalah suatu saran untuk berat. Dan pustaka. Di sini tinjauan ada beberapa tentang peneliti untuk membuat jurnal, yaitu tentang kebingungan antara berat dan massa, kebingungan antara suhu dan fluk panas. Kebingungan antara berat dan massa masih dalam kehidupan saat ini. Perbedaan antara kedua parameter tersebut sering diabaikan, padahal berat adalah gaya bergantung pada lokasinya dan massa adalah saklar dan merupakan hakiki suatu benda. Dalam hal ini, satuan kilogram force yang tidak lagi digunakan tidak membantu meningkatkan ambiguitas. Kebingungan antara suhu dan flux panas, yaitu perlu dicatat bahwa implementasi ilmiah terhadap kedua konsep tersebut terjadi pada awal sejarah. Pada masa Boltzmann, sangat sedikit yang diketahui tentang struktur inti materi dalam kaitannya dengan atom dan partikel, dan meskipun demikian, teori termodinamika yang didasarkan pada distribusi statistik energi kinetik dapat diuraikan. Bagaimana kita akan selalu mendengar orang mengeluh, saya tidak tahan panas. Pabrik ini. Metode. Metode di sini digunakan
untuk menemukan suatu besaran dan metode tentang terjadinya kesepakatan bersama untuk menstandarisasi suatu metodologi yang digunakan pada teknik. Polusi utama dalam bidang meteorologi selama periode terakhir dengan melakukan konferensi untuk umum untuk ukuran dan timbangan. Serangkaian lembaga internasional yang terkait erat satu sama lain terjadi, seperti Konferensi General Despot Measure atau CGPM, Komite International Despot et Measure CIPM, Bureau International Despot et Measure BIPM. Lembaga-lembaga ini telah menerima kewenangan untuk bertindak dalam masalah meteorologi dunia dan konvensi meter perjanjian diplomatik antara 51 negara pada awalnya, namun saat ini disetujui oleh hampir semua negara. Konvensi ini bertindak seperti untuk menstandarisasi semua satuan untuk di berbagai negara. Misalnya seperti di Indonesia, kita membuat suatu material atau bahan yang akan diimpor di suatu negara dengan menggunakan satuan yang telah disetujui dalam konferensi tersebut. Tidak, tidak. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi ke suatu perbedaan antara pembuat dan pemesan atau pemakai. Hal terutama menyangkut permintaan akan standar pengukuran dengan akurasi, jangkauan, dan pengukuran yang semakin meningkat keragaman dan kebutuhan untuk menunjukkan kesetaraan antara standar pengukuran internasional. Konvensi ini ditandatangani di Paris pada tahun 1875 oleh perwakilan 17 negara. Institusi Meteorologi Internasional (NMI) seperti PTB di Jerman dan LNI di Perancis merupakan penghubung lokal lembaga-lembaga internasional. Untuk organisasi global secara dunia adalah World Regional Institute (RMO). Di sini lembaga ini bertujuan untuk menstandarkan dan mensetarakan atau mensamakan suatu satuan untuk semua negara. Jadi tidak ada suatu perbedaan dan para teknisi akan lebih mudah dalam merancang suatu bahan atau alat. Hasil hasil dari konferensi tersebut dapat dilihat pada bagian kotak di bawah ini mengenai akurasi keadaan terkini untuk besaran fisis yang berbeda dapat ditetapkan sebagai berikut. Dengan waktu menggunakan satuan sekon dengan simbol S, panjang meter dengan simbolnya M kecil, massa kilo dengan satuan kilogram dengan simbol kilogram, Kg, tegangan listrik satuannya volt dengan simbol V, volt, arus listrik ampere A, hambatan Ohm, kapasitansi farad, induktansi Henry, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela. Kesimpulan, meteorologi mulanya dikembangkan untuk menunjang kehidupan manusia, aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pertukaran. Tingkat kinerja meteorologi yang dicapai saat ini jauh melebihi kebutuhan aktual di bidang ini. Kemajuan lebih lanjut kini lebih banyak diminta untuk memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan tingkat akurasi yang lebih tinggi saat ini diperlukan untuk bidang ilmu sains seperti tata ruang, astrofisika, perawatan medis, dan lain-lain. Semua bidang ini berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Hal ini juga menggembirakan untuk mengamati bahwa meteorologi adalah salah satu dominan yang efisien dan kerjasama yang tulus antara negara-negara di dunia. Hampir semua negara mengakui sistem metrik kecuali Amerika Serikat dan lebih dari 1
laboratorium di seluruh dunia telah menandatangani dokumen yang dikutip di atas.